Baik, perkenalkan nama saya Maria Yunita One dari kelas A reguler sore semester 7. Ini merupakan tugas yang ke-11 dari mata kuliah Sosiologi Terapan. Jadi di dalam video kali ini akan membahas mengenai hasil ulasan dari buku yang berjudul Masa Depan Masyarakat Informasi, yang mana di dalam buku ini akan membahas secara terperinci tentang big data atau data besar. Jadi perlu saya garis bawahi bahwa data besar ini yang akan dijelaskan secara mendetail, yaitu bagian-bagian yang berisi tentang suatu sistem yang nantinya bisa menampung data dalam jumlah yang besar. Jadi untuk memperjelas dan memulai pemahaman kita tentang buku ini, maka saya langsung mengajak teman-teman sekalian untuk menyimak isi dari buku ini. Jadi di bagian yang pertama, data besar dalam buku ini. Memilih untuk menggunakan big data sebagai istilah umum, data besar dalam hal ini buku mencakup semua peluang, kemungkinan, teknik dan ancaman yang terkait dengan fakta bahwa sekarang dapat menangani data berbeda, atau dengan kata lain, aspek positif dan negatif dari file datafication masyarakat, termaksud aspek sosial seperti privasi dan pengaruh sosial. Jadi ini termaksud pemantauan pribadi yang ekstensif, perilaku oleh badan-badan intelijen, pemboman, presisi komersial pelanggan, mengatasi kemacetan lalu lintas. Menghentikan epidemi dan menghubungkan lemari atau termostat ke internet. Penting bagian dari big data adalah analisis data, mencari pola secara luas jumlah data untuk memungkinkan penarikan kesimpulan yang relevan. Jadi di bagian yang berikut, pembahasan mengenai hubungan dengan teknologi. Di sini kita akan melihat bagaimana big data dihubungkan dengan teknologi. Jadi penulis percaya bahwa big data bisa sangat berharga bagi dunia. Jadi penulis juga sudah mengalami beberapa manfaat luar biasa setiap hari karena teknologi telah menyentuh hampir setiap aspek kehidupan. Teknologi yang digunakan untuk berkomunikasi baik di antara teman maupun keluarga di seluruh dunia, mengirim pesan, game, tetap ini dapat membantu kita dalam berhubungan melalui media sosial. Jadi di sini juga penulis mengurus kerumitan melalui keajaiban teknologi, seperti mengirimkan tagihan dan fisioterapis langsung ke perusahaan asuransi kesehatan selama adanya internet. Jadi Peter Hinsen dalam salah satu bukunya, digital adalah normal baru dalam segala hal yang dilakukan. Kehidupan digital bukan hanya sesuatu yang dilakukan secara rutin, tetapi menjadi kecanduan, dan harapan tentang itu memungkinkan kehidupan digital meningkat pesat.
Baik, selanjutnya kita akan membahas mengenai sesuatu yang memandang bahwa big data itu bukanlah hal yang baru, tetapi sudah ada sejak lama, hanya mungkin belum adanya penemuan-penemuan yang mendukung sehingga belum dikenal secara luas oleh masyarakat. Big data bukanlah hal baru. Selama beberapa dekade, penelitian institusi dan perusahaan telah mengumpulkan data dalam jumlah besar untuk menghasilkan informasi baru. Jadi, sejak munculnya internet, banyak hal telah berubah. Penerapan analisis dan telah memperluas dan memperdalam dan telah memasuki kehidupan sehari-hari kita. Ini selanjutnya dipercepat melalui kebangkitan Internet of Things, di mana semua jenis peralatan, besar dan kecil, terhubung baik satu sama lain dan dengan kita. Bagaimana dan mengapa pengguna menganalisis data berubah dibahas di bawah ini. Jadi bahwa big data itu sebetulnya bukan hal baru. Jika sebetulnya big data sudah ada sejak lama, tetapi masyarakat menyadarinya setelah adanya berbagai penemuan dan diakui secara global. Jadi dengan adanya internet juga, segala sesuatu bisa ditemukan tanpa kita harus menyimpan lagi data-data yang kita inginkan ke dalam sebuah penyimpanan. Jadi kapan saja kita ingin mengakses tentang sesuatu yang kita butuhkan, dengan adanya internet sudah dipermudah dan kita bisa memperoleh informasi yang kita inginkan tersebut. Namun di sini juga tidak menutup kemungkinan bahwa jika ingin menghemat adanya biaya penggunaan internet, individu bisa menyimpan data-data tersebut dan melihat bagaimana kapasitas yang dapat digunakan dalam penyimpanan tersebut. Sehingga di sini dengan penggunaan internet dan data-data besar bisa adanya saling keterhubungan. Lalu di sini penjelasan yang selanjutnya tentang kemungkinan baru. Jelas bahwa big data memiliki banyak aplikasi potensial, namun ada skeptisme tertentu tentang bagaimana makna penuh mereka. Pertanyaan umum dalam hal ini adalah, apakah besar data benar-benar menawarkan kemajuan yang signifikan? Contoh saja menyelamatkan nyawa manusia. E-call adalah sistem di mana mobil itu sendiri tanpa intervention memperingatkan layanan darurat ketika terjadi kecelakaan, mengkomunikasikan lokasinya, dan membuka koneksi audio antara mobil dan layanan darurat. Misalnya, file produsen mobil BMW telah mengambil keputusan untuk memasukkan sistem ini di semua mobil baru yang dijual di Belanda. Jadi big data ini juga sangat berguna dalam alat-alat teknologi yang mana bisa mampu memberikan manfaat bagi manusia. Jadi itu pembahasan. Kita akan lanjut.
Jadi dengan adanya sesuatu hal-hal baru, jadi tanpa kita sadari itu juga akan muncul adanya pro dan kontra. Karena jika hal baru sudah masuk dan sudah tinggal bersama masyarakat, pasti di situ akan adanya pro dan kontra. Seperti pembahasan dalam buku ini mengenai big data, di sini juga ada ketegangan antara pro dan kontra. Jelas ada ketegangan antara apa yang dilihat sebagai pro dan kontra dari big data. Di satu sisi, big data menawarkan keuntungan besar. Sebagai pengguna memiliki harapan besar tentang bagaimana organisasi harus membuat keuntungan itu tersedia. Di sisi lain, ada banyak kebencian tentang down sisi dan bahkan big data cenderung menemui perlawanan. Itu adalah sifat alami manusia untuk menolak perubahan, dan perlawanan ini dipupuk oleh cakupan perubahan yang sangat besar dalam kasus ini dan pasti mengganggu. Jadi dalam menghadapi segala sesuatu, pro dan kontra pasti akan selalu ada. Jadi di sini akan ada pembahasan mengenai menawarkan nilai sosial. Hebatnya banyak perusahaan yang masih belum menjadi nyata pilihan sehubungan dengan perubahan mendasar big data, membawa jalan dan bagaimana ingin menghadapinya. Tidak memilih sama sekali pilihan yang paling buruk. Jadi mereka berpegang pada apa yang mereka tahu dan takut kehilangan bisnis yang ada jika mereka memutuskan perubahan tentu saja menjadi tidak diketahui. Sejarah telah menunjukkan berkali-kali apa risikonya ketika perusahaan tidak mampu merangkul yang baru dan mengganggu konsep TIFE. Jadi yang berikut menawarkan nilai sosial dalam praktek. Kombinasi yang sama ini juga harus menjadi kunci saat menggunakan data, tetapi bagaimana cara kerjanya dalam praktik? Keuntungan komersial lebih rendah biaya penipuan keuntungan sosial. Jadi dalam buku ini membahas big data secara positif. Jadi penulis yakin potensinya dan oleh karena itu ingin memperoleh wawasan untuk mengatasi kerugiannya sebanyak mungkin. Namun tidak bias hindari siklus hype Gartner yang diketahui semua orang yang bekerja di sektor teknologi. Selama bertahun-tahun sekarang agen ini telah melakukannya untuk menggunakan model untuk menunjukkan bahwa konsep baru seringkali dihadapi dengan cepat. Ekspektasi yang terlalu panas yang mengakibatkan kekecewaan dan hanya diterjemahkan ke dalam nilai tambah aktual beberapa tahun kemudian. Jadi big data tentu saja lebih dari sekedar teknologi. Jadi sekian penjelasan dari saya terkait buku yang ke-11. Atas perhatian saya ucapkan limpah dan terima kasih, dan sampai jumpa di video tugas yang selanjutnya.